lu payah banget ngobrol sama orang. Itu kalimat yang gue bisikin ke diri sendiri. Waktu gue sadar betapa pentingnya skill ngobrol, gue kira skill sosial gue udah oke lah ya. Tapi kenyataannya, kok orang-orang malah kayak ngehindar. Gue ngomong, tapi kayak gak kelihatan. Dan tiap mau buka mulut, dada gue kayak lagi tes UTBK. Deg-degan gak jelas. Pas gue coba perbaikin, lah malah makin awkward. Gue kayak NPC yang dialognya gak jelas. Untungnya, gue nemu satu trik yang bener-bener ngebantu. Gue latih terus sampai nempel kayak lem Korea. Dan dari situ, hidup sosial gue pelan-pelan berubah. Dan yang paling gokil, triknya simple banget. Serius. Sini, gue ceritain. Pas masih SMA, gue naksir sama anak kelas sebelah. Nggak sengaja ketemu dan gue samperin terus bilang, hai. Terus dia cuma ngelirik. Udah, titik. Gitu doang. Rasanya kayak ditonjok pakai silent treatment. Malu dan pengen pindah negara. Padahal bukan berarti gue nggak punya temen. Gue punya, tapi dikit banget. Kayak 2. Mereka pun kayaknya stuck juga social skill-nya. Jadi gue ngelakuin hal paling logis. Cari tips di internet. Google is my therapist waktu itu. Dan nemulah gue tips kayak senyum lebih sering. Banyakin nanya. Jangan ngomongin diri sendiri mulu. Awalnya sih manjur. Tapi lama-lama gue kayak chatbot. Yang tiap jawabannya kayak udah di script. Gue ngerti niatnya bener. Tapi karena gue cobain semua tips sekaligus, hasilnya campur aduk. Kayak gado-gado yang gak ada bumbu kacangnya. Sampai suatu hari, gue lagi main catur sama bokap. Dan gue kalah lagi. Padahal udah nonton video catur 10 menit di YouTube. Terus gue mikir, kenapa ya gue tetap cupu padahal udah belajar? Abis itu gue nyadar, lu nonton video catur 10 menit, gak bakal bikin lu jadi Magnus Carlsen bro. Sama aja kayak baca quotes motivasi. Tapi scroll TikTok 4 jam kemudian. Gue mikir, ya iyalah bego, mana bisa instan. Dan disitulah gue sadar, kenapa kita mikir nonton video 10 menit soal skill sosial bisa langsung bikin jago. Ya nggak bisa lah. Itu bukan cara kerja otak manusia. Manusia tuh bukan Google Drive. Nggak bisa asal download file extrovert mode dan langsung bisa dipakai. Informasi doang tuh nggak cukup. Nafal nggak ngejamin jadi ngerti. Dan ngerti belum tentu bisa. Akhirnya gue punya ide brilian. Gimana caranya apa yang gue pelajari bisa kepake di dunia nyata. Di tongkrongan, di kantor, atau bahkan waktu PDKT. Dan jawabannya, satu kebiasaan simple, yang efeknya, edan. Setelah gue lakuin, hidup gue mulai berubah. Gue mulai ngomong lebih keras, karena sebelumnya suara gue kayak voice note 1 detik yang cuma kedengeran napas. Gue mulai ngomong lebih jelas. Gak belepotan kayak abis makan bakso pedes. Dan yang paling penting, gue jadi pendengar yang lebih baik. Dan gue jarang kehabisan bahan obrolan. Aneh gak sih? Soalnya kebiasaan yang gue lakuin itu cuma mikir dulu sebelum ngomong. Udah. Itu aja. Namanya kebiasaan sebelum ngobrol. Alias the good habit. Dan caranya ada 3 langkah. Langkah terakhir paling mantap. Langkah pertama, bikin itu jadi kebiasaan. Otak kita bukan keranjang kuning TikTok. Lo masukin banyak, tapi nggak di check out, ya useless. Kalau lo nonton video edukasi, terus nggak dipraktekin, mental doang yang sibuk, skillnya kagak naik. Jadi yang pertama, bikin itu jadi kebiasaan. Lo bisa tulis di notes, atau bisa tempel di wallpaper HP. Jadi sebelum ngobrol sama orang, lu tuh udah terbiasa mikir dulu sebelum ngomong. Hasilnya, lu jadi lebih nyambung kalau ngobrol sama orang. Dan paling ngebantu, latihan napas diafragma. Lu bisa cari sendiri, tapi jujur, ini bikin gue lebih tenang dan fokus. Langkah kedua, jangan buru-buru jawab. Kadang orang baru mulai ngomong, gue tuh sebenarnya, otak gue udah duluan jalan. Wah, ini sih pasti mau curhat tentang mantannya. Padahal,
Dia cuma mau cerita soal ayam geprek level pedes yang bikin dia nangis di parkiran. Dan di situ gue sadar, gue terlalu cepet nyimpulin. Terlalu sibuk nyiapin jawaban sampai lupa satu hal penting. Dengerin. Jadi sekarang gue punya aturan. Tahan komentar sampai orangnya bener-bener selesai ngomong. Dengerin, pahami, baru respon. Efeknya, gue jadi ngomong lebih jelas, lebih to the point. Orang lain juga ngerasa lebih dihargain. Dan anehnya, mereka jadi lebih nyaman buat ngobrol sama gue. Serius deh, cobain. Lo bakal kaget seberapa banyak hal yang lo lewatin cuma karena lo terlalu cepet buka mulut. Langkah terakhir. Setiap kali gue mau ngobrol, gue selalu ingetin diri sendiri. Tujuan gue bukan cuma ngobrol, tapi ningkatin skill sosial. Dan itu nggak harus langsung jago. Gue cukup fokus ke satu hal kecil. Satu hari, satu perubahan. Hari ini, gue coba lebih ramah. Besok, gue latihan lebih jujur waktu ngomong. Lusa, gue tantang diri buat ngomong lebih lantang. Satu-satu, pelan-pelan, tapi konsisten. Dan sekarang, fokus gue adalah jadi lebih otentik. Karena makin kesini gue sadar, jadi diri sendiri tuh jauh lebih keren daripada pura-pura jadi ekstrovert 24/7 sampai lupa rasanya jadi manusia. So, kalau lo juga pernah ngerasa kayak gue, skill ngobrol lo kayak live TikTok yang lag tiap 2 detik. Tenang, gak harus berubah total. Cukup satu kebiasaan kecil, tapi konsisten. Kalau lo ngerasa video ini bikin lo jadi mikir lebih dalam tentang cara bersosialisasi, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Biar lo nggak ketinggalan konten yang bisa bantu upgrade hidup lo, sedikit demi sedikit. Share juga ke teman lo yang sering salah tangkap waktu ngobrol. Siapa tahu ini bisa bantu mereka juga jadi versi diri yang lebih baik. Makasih udah nonton sampai akhir. Ingat, progres kecil tetap progres. Lo nggak harus jago buat mulai, tapi lo harus mulai buat bisa jadi jago. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap tenang, tetap mikir, dan tetap keren semuanya.